mohon maaf ya, ini bukan makar, ada pasal 7A. Jangan tunggu 2024, terlampau besar kerusakannya. Ngeri sekali saya, beneran ngeri. Belum lagi di sisi ekonomi, di sisi sumber daya alam, di sisi, barusan keluar terbit Perpres Miras yang PMUI pun mengatakan itu tamparan buat ulama. Dan Perpres Miras itu justru terbit ketika wakil presiden seorang ulama kiai. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali. Ini kalau kita tunggu 2024, sungguh-sungguh akan semakin besar kerusakannya. Pak Polisi, ini bukan makar, saya hanya based on konstitusi kita pasal 7A, walaupun pasal berikutnya, wah, bulet kan. Saya berikan kesempatan kepada Bang Edi Mulyadi, kan ya semacam umpan balik dari beberapa pengamatan terkait dengan realitas hukum yang sekarang ini ada dari media. Saya kira Bang Edi Mulyadi juga kemarin sudah melakukan beberapa wawancara terkait dengan kasus Gus Nur ini terhadap kuasa hukum. Apa catatan-catatan penting menurut Bang Edi Mulyadi atas kasus hukum Gus Nur ini, kasus yang menyasar pada beberapa tokoh umat, termasuk juga wacana undang-undang ITE. Silakan Bang Edi Mulyadi diberikan tanggapannya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ini saya dapat kuliah hukum yang luar biasa. Selamat dengan PKAD-nya. Waduh, thank you banget tuh. Ada Profesor Subeki, ada Ahmad Midan, ada Pak Taufik yang biasa, dan ada muda-muda ya, Pak Ajis dan juga Ahmad Mudin. Wah, dasar semua. Damai. Ini rakyat Indonesia saya kira harus berterima kasih banyak betul nih kepada Cak Selamat dengan PKAD ini. Seperti kata Khalzinuddin tadi, ini merupakan bagian dari dakwah, saya kira, pencerahan kepada publik tentang praktek-praktek hukum dan penegakannya. Tentang kezaliman. Kezaliman ini kan tidak terjadi hanya kepada Gus Nur gitu ya, walaupun kita sekarang fokus Gus Nur ya. Kezaliman itu merata. Saya suka sekali dengan kalimat Ahmad Khalzinuddin tadi bahwa problem kita bukan cuma undang-undang ITE, problem kita banyak banget. Korupsi, KKN, ya kan? Ada mantu anak didorong jadi wali kota, kemudian dipersiapkan lagi jadi gubernur, dan secara nggak ngukur diri mau maju presiden tahun sekian, itu luar biasa sekali. Dulu ketika Umar menjelang merasa selesai jabatannya gitu ya, dia berpikir-pikir siapa yang cocok menggantikan dia nanti kalau dia berpulang gitu ya. Dan para sahabat utama itu kumpul mengatakan Abdullah cocok khalifah. Abdullah ini maksudnya Abdullah ibn Umar. Kenapa? Dia begini, dia warak, otak, segala macam. Umar marah-marah. Banyak yang lebih hebat atau sama dengan Abdullah ibn Umar. Jadi kadang-kadang kita suka berdalih yang namanya KKN itu semua hak warga negara kan berhak begini begitu bla 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 gitu kan. Kalau dia pantas, dia punya hak segala macam, punya kemampuan, kapasitas menggolkan suara gitu. Umar ibnu Khattab itu mengatakan banyak, minimal banyak sama dan yang lebih bagus daripada Abdullah ibnu Umar. Dan dia marah kepada para sahabat yang mencoba-coba menyorongkan Abdullah ibnu Umar sebagai pengganti khalifah berikutnya. Nah, ini yang tidak terjadi, walaupun para pendukungnya mengatakan mirip Umar ibn Khattab lah, mirip Abu Bakar, mirip Utsman. Masya Allah, luar biasa. Belum pernah terjadi ada satu manusia berkumpul pribadi-pribadi utama dalam satu. Profesor Subeki jangan senyum-senyum gitu dong. Jadi kezaliman itu bukan kesempatan bisa kumpul bareng. Menikmati durian perlawanan beliau. Jadi saya sepakat betul dengan Ahmad Khalzinuddin bahwa kezaliman itu bukan hanya di undang-undang ITE. Pada konteks undang-undang ITE bukan hanya pada Gus Nur. Saya suka sekali tadi mendengar semua paparan pendekar-pendekar hukum yang saya kira selama ini membuktikan track record yang istiqomah. Itu penting betul, dan saya kira seperti kata Khalzinuddin tadi, rakyat Indonesia berterima kasih dengan forum-forum seperti ini. Tapi
saya juga tadinya berpendapat undang-undang ini sumber masalah. Dalam beberapa podcast saya mengatakan nanti pada penguasa berikutnya, ini undang-undang kalian masukkan dalam peti, petinya dibuang ke kutub utara, kuncinya buang ke kutub selatan. Kalau perlu sebelah mana yang nggak deteksi segala macam. Saking jahatnya undang-undang ini. Tapi kemudian seiring jalannya waktu, saya buka-buka arsip lama. Ini persoalannya bukan pasal-pasalnya memang, tapi persoalannya adalah penerapannya. Lebih khusus lagi bukan penerapannya, tapi para pelakunya, penegak hukumnya. Nah, maksud saya gitu, penegak hukumnya tadi dengan sangat bagus sekali disebutkan di luar undang-undang ITE, polisi selalu menggunakan haknya menahan. Dan untuk itu dia nggak peduli, sisipkan, selundupkan, kalau kata Aziz, selundupkan pasal-pasal yang bisa menahan tersangkanya. Yang nggak ada urusannya sama sekali. Jadi memang di bawah, gini saya mau bilang, pada ujung-ujungnya, semuanya itu tergantung dari penguasanya, dari presidennya khususnya. Saya ingat undang-undang tadi sebutkan, undang-undang ini tahun 2008 ya. 2008 itu ketika SBY berkuasa. Itu setiap hari dibully, nggak selesai. Walaupun kita juga ketawa ini presiden paling lebay sedunia, kan dia suka curhat kepada publik lewat media. Tapi tidak ada satu makhluk pun bernama manusia yang diseret ke pengadilan, ke polisi bahkan. Mau ke polisi, apalagi ke pengadilan. Tidak ada. Ingat ketika Ketua Umum Partai Bintang Reformasi, Bursa Sanubi kalau nggak salah, menyebarkan informasi bahwa si Ibas dapat mobil dari Haritanu. Dan yang lebih hebat lagi, si SBY sudah menikah ketika dia masih jadi taruna, sebelum menikah dengan si Ani Yudhoyono, kepala RPK itu dulu tuh. Itu dia marah memang, dan dia datang sendiri melaporkan ke polisi, bos. Presiden datang melaporkan ke polisi. Nah, ini seperti saya baca artikelnya Profesor Tuteki, pencemaran nama baik itu delik aduan, bukan delik biasa, delik umum. Dan itu dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Datang sendiri. Ini sekarang, di zaman sekarang, ada Mu'anas Aidit, ada Hussein Sihab, segala macam yang mengatasnamakan gue tersinggung. yang disasar cicing, diam-diam aja, dia yang sibuk melaporkan sana sini. Tapi dalam konteks itu tadi memang akhirnya apapun yang dikatakan oleh Sigit Prabowo itu, mohon maaf dengan segala hormat Mas Sigit, mohon maaf, bohong. Nanti masuk ITE nggak nih? Itu, omong kosong lah, minimal nggak usah bohong, omong kosong lah. Kalau Anda benar-benar mengatakan hukum tegak secara merata, tidak tajam ke bawah, itu diterima dong laporannya Kurnia NKAK. Soal nanti Anda bermanuver dalam macam bla bla, terima dulu aja. Di video saya kemarin saya sampai buka loh, Novel Baswedan itu laporannya oleh siapa itu diterima hanya karena dia mengomentari keterlaluan amat sih. Orang sakit ditahan sampai meninggal, itu dilaporkan dan diterima. Saya mengutip Brigjen Rusdi, itu diterima dengan gagah mengatakan tugas polisi itu melayani, sehingga polisi harus menerima semua laporan. Kan saya mau bilang semua laporan, pret banget gitu. Walaupun saya baca juga si artikel Profesor Peki, dia katakan walaupun dilaporkan 27 kali sehari juga saya beda pendapat soal itu. Saya tetap, saya suka sekali artikel-artikelnya Profesor, tapi yang itu saya nggak setuju. Jadi Cak Selamat dan para senior yang lain yang luar biasa ini, saya merasa memang basa-basi. Undang-undang ITE itu mau direvisi nggak masalah. Karena prakteknya 2008 sampai SBY berhenti tahun berapa? 2014, minimal 6 tahun. Itu tidak ada. Saya dan kawan-kawan itu bikin aksi demonstrasi di depan patung kuda, lebih tepat lagi di bundaran Pancuran itu, Tamrin, itu dengan bawa kebo, bos, kerbau hitam, kita tulis SBY. Itu penghinaan luar biasa itu. Nggak dipanggil, nggak ditangkap. Ini Gus Nur cuma bilang bisa diumpamakan, nah katakan gitu kan, bisa diumpamakan ini ada bus supirnya mabuk. Nah gitu kan, dia kan nggak menyebut supir mabuk.
Dia kan nggak menyebut mobil bus, itu kan bisa diumpamakan, saya nggak ngerti istilah bahasa aja. Itu serius banget. Dan saya sempat hadir kemarin di persidangan yang ke-6, ada Ustadz Ahmad Midan juga, itu memang luar biasa, dasar sekali. Jadi saya sependapat dengan para penasihat hukum, kalau prosedur beracara saja tidak dipenuhi dengan baik, secara adil dan transparan, bagaimana mungkin bisa dihasilkan putusan vonis yang adil? Dalam konteks ini, dalam salah satu wawancara saya dengan Ajis waktu itu tentang HRS, saya tanyakan, Ajis, dulu waktu kami tahun 80, waktu masih muda-muda, itu para tokoh itu ditangkapi, di sidang, kayak Abdul Qadir Jalani, Ahmad A.M. Fatwa, dan lainnya. Itu ada istilah vonis sebelum sidang gitu. Apakah pada kasus HRS ini ada vonis sebelum sidang? Dan Ajis dengan sangat santun, ya bisa jadi. Jadi mungkin dengan istilah teman-teman lawyer yang pendekar-pendekar ini, istilah tadi nggak tepat, tapi memang pada akhirnya memang pada kekuasaan dan dengan segala hormat dan mohon maaf, pada akhirnya memang kembali kepada Jokowi. Jokowi ini kan susah menyebutnya saya. Kalau nggak hati-hati kesandung, atau bukan kesandung, disandung undang-undang ITE. Tapi prakteknya memang pasal-pasal kebohongan harusnya kan sudah bisa diterapkan kepada dia. Terlepas dengan argumentasi Profesor Subeki bahwa dia punya privilege segala macam sebagai presiden, ya kan? Terlalu banyak pranknya gitu ya, kebohongannya ya. Sudah dipesan 6.000 unit. Gimana caranya SNP dipesan? Itu kan jelas kebohongan yang disiarkan kepada publik. Di wawancara televisi, dimuat oleh koran-koran dalam macam, itu kebohongan yang sangat masif. Sangat masif. Tapi kan nggak berlaku sama sekali. Sudah dipesan. Jadi kalau nanti saudara waktu itu dengan Metro TV ya, si siapa namanya tuh, si bekas Kompas itu. Jadi kalau sampai mau pesan tunggu 6 tahun, kan gila 3 tahun dia bilang. Ini dahsyat, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi tentang revisi tadi, udahlah, saya sih menurut saya perlu nggak perlu. Mau direvisi monggo, nggak direvisi monggo. Mohon maaf Pak Polisi, saya mau mengutip. Nah, ini karena nggak di Prof. Suteki, saya mau mengutip pendapatnya Rocky Gerung. Yang direvisi bukan undang-undang ITE-nya. Saya nggak teruskan. Bukan undang-undang ITE-nya, tapi AAA bla 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 itu yang buka aja deh. Mudah-mudahan nggak kena. Jadi ya, jadi kalau soal kerumunan misalnya ya, kerumunan itu kan ya saya surprise juga dengan Bu Kurnia yang maju, walaupun akhirnya kita udah bisa tebak ya hasilnya seperti apa. Tapi ya ada harap-harap cemas, dan mohon maaf kalau bahasa bercandanya iseng-iseng berhadiah. Mohon maaf Bu Kurnia ya, iseng-iseng berhadiah. Kalau diterima itu hadiah, kalau nggak diterima ya iseng-iseng aja. Kita tahu kok seperti apa hukum di negeri ini, walaupun istilah itu nggak pas betul. Jadi Cak Slamet dan teman-teman pendekar hukum yang luar biasa, saya sama sekali sependapat full dengan teman-teman lain, khususnya dengan Ahmad Rosinuddin, bahwa problemnya satu, itu undang-undang ITE dan undang-undang ITE itu bukan pada pasal-pasalnya, tapi pada penerapannya, dan saya lebih suka mengatakan penyalahgunaannya. Yang kedua, pada konteks Gus Nur, yang dizalimi bukan cuma Gus Nur, terlampau banyak. Kita bisa bikin dapat terlampau banyak. Ada Habib, ada Sobri, ada Maman, ada Haris segala macam, belum lagi ada Asaganda segala macam. Itu. Kemudian yang ketiga, bahwa saya nggak tahu, harus ada solusi. Dari ngobrol-ngobrol ini kan mesti ada solusi, bukan cuma menambah wawasan kemudian menambah kemarahan kita. Saya jadi tambah marah saya mendengar penjelasan semacam tadi. Tapi harus ada solusi. Saya minta betul-betul, mungkin nanti pada closingnya Cak Slamet minta Profesor Suteki dan kawan-kawan lain tuh closingnya apa, yang solusinya apa gitu loh. Apakah kita harus ganti presiden gitu kan? Karena sebenarnya masalahnya ini. Atau kalau teman-teman HTI yang sudah dibubarkan itu ganti presiden tidak cukup, tapi ganti sistem. Nah ini penting juga nih. Mudah-mudahan ucapan ini tidak melanggar, apalagi disebut makar. Kan tadi disebut-sebut ada pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 kita tentang impeachment yang ditulis oleh Profesor Suteki 1-2 hari yang lalu. Saya baca itu.
Jadi jadi ingat lagi kerumunan tadi, Prof. Saya kutip artikel sampai sebentar ya. Jadi kerumunan itu pada kasus Maumere itu Jokowi, kata Profesor Suteki, mohon maaf Prof, saya kutip lagi, itu sudah bisa masuk pasal penghasutan. Kenapa? Karena dia melempar souvenir, itu lebih dasar daripada sekedar melambai-lambai. Ayo sih, itu kan mengundang orang, menghasut orang untuk datang berkerumun. Saya suka sekali artikel itu. Jadi kembali ke soal itu ya, ada solusinya apa, Prof dan para pendekar yang lain ya. Kalau saya nggak tanya Bang Egy Sujana deh, khawatir kalau nanya sama Best nanti kita revolusi itu ke jalan. Tapi kepada teman-teman ini solusinya apa? Apakah memang ini menurut saya untuk step yang pertama ganti presiden. Ganti presiden lah. Jangan tunggu 2024. Mohon maaf ya, ini bukan makar. Ada pasal 7A. Jangan tunggu 2024. Terlampau besar kerusakannya. Ngeri sekali saya, beneran ngeri. Belum lagi di sisi ekonomi, di sisi sumber daya alam, di sisi, barusan keluar terbit Perpres Miras yang PMUI pun mengatakan tamparan buat ulama, dan Perpres Miras itu justru terbit ketika wakil presiden seorang ulama kiai. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali. Ini kalau kita tunggu 2024, sungguh-sungguh akan semakin besar kerusakannya. Pak Polisi, ini bukan makar, saya hanya based on konstitusi kita pasal 7A, walaupun pasal berikutnya, bulet gak macam caranya. Tapi konstitusi kita membuka peluang mengganti presiden, wakil presiden di tengah masa jabatan. Itu aja, selamat buat PR teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.